Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SD kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Oktaviani. Pada kali ini kita akan belajar mengenai surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat yang menempati urutan ke-113 dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang berada di kota Mekah. Jadi, surat Al-Falaq ini termasuk surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Surat Al-Falaq ini diturunkan setelah surat Al-Fil, dan Al-Falaq ini memiliki arti waktu subuh. Surat Al-Falaq disebut juga surat Al-Mu'awwizatain, sama seperti surat An-Nas, karena surat Al-Falaq ini juga berisi permohonan perlindungan kepada Allah. Nah, sekarang mari kita pelajari sama-sama lafal surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Mari kita ulangi bersama-sama satu kali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, sekarang lanjut ke ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama. Min syarri ma khalaq. Selanjutnya ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita ulangi sekali lagi bersama-sama. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah, sekarang lanjut ke ayat yang keempat. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita ulang sekali lagi bersama-sama. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Mari kita ulangi sekali lagi secara bersama-sama. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu tadi lafal surat Al-Falaq. Anak-anak, jangan lupa untuk dihafalkan surat Al-Falaqnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas arti atau terjemahan dari surat Al-Falaq. Nah, ayat yang pertama berarti katakanlah kau berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat yang kedua berarti dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat yang ketiga berarti dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat yang keempat memiliki arti dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhulnya atau talinya. Ayat yang kelima memiliki arti dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Selanjutnya, mari kita pelajari bersama-sama isi kandungan dari surat Al-Falaq. Nah, yang pertama, surat Al-Falaq ini berisi tentang permintaan perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa apa saja, bisa siapa saja, atau apapun itu, yang pastinya adalah ciptaan Allah. Yang kedua, kita memohon perlindungan kepada Allah, Tuhannya seluruh makhluk hidup. Allah yang Maha Kuasa yang dapat menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan atau memberi kita pertolongan setelah kita mendapat kesulitan. Yang ketiga, menjelaskan surat Al-Falaq juga mengandung permintaan perlindungan kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan dari sihir, dan kejahatan dari orang-orang yang iri atau orang-orang yang hasad. Nah, yang keempat yaitu dalam surat Al-Falaq ini menjelaskan bahwa sihir itu
memang benar-benar ada ya anak-anak. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus berlindung kepada Allah, bukan berlindung kepada Tuhan yang selain Allah. Nah, dan yang kelima, surat Al-Falaq menjelaskan bahwa sifat iri atau hasad itu membawa kita kepada keburukan atau mengakibatkan kejahatan. Maka dari itu, kita sangat perlu menghindari sifat iri dan tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi kandungan dari surat-surat Al-Falaq. Setelah mempelajari surat Al-Falaq, ada beberapa perilaku yang mencerminkan surat Al-Falaq. Nah, perilaku ini dapat kita contoh atau dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia perilaku yang mencerminkan surat Al-Falaq. Ada apa saja? Nah, yang pertama, selalu mengingat dan memohon perlindungan kepada Allah. Yang kedua, menjadi orang yang paling bertakwa dengan selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kita harus senantiasa melakukan semua perintah Allah, mematuhi, melaksanakan semua perintah Allah, dan kita juga harus menghindari semua larangan Allah. Yang ketiga, yaitu anak-anak harus selalu menjadi anak-anak yang solehah dan soleh. Nah, yang keempat, selalu berperilaku yang menyenangkan orang lain. Kita tidak boleh membuat orang lain menjadi susah, sedih, sengsara karena perilaku yang tidak baik yang dimiliki kita. Nah, itu tadi beberapa perilaku yang mencerminkan surat Al-Falaq. Semoga anak-anak dapat mencontoh dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, nah itu tadi materi pembelajaran pada hari ini mengenai surat Al-Falaq. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang sudah dijelaskan dan dapat menghafal surat Al-Falaq. Tetap semangat belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama kita memahami terlebih dahulu mengenai surat Al-Ikhlas. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas menempati urutan surat ke-112. Surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas ini termasuk dalam surat Makkiyah karena surat Al-Ikhlas turun di kota Mekah. Nah, Al-Ikhlas sendiri memiliki arti memurnikan keesaan Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah itu Esa. Esa apa artinya? Ya, Esa itu artinya adalah satu. Berarti kita harus meyakini bahwa Allah itu hanya ada satu. Nah, untuk yang selanjutnya, mari kita belajar membaca surat Al-Ikhlas. Mempelajari lafaz surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama yaitu Qul huwallahu ahad. Mari kita ulang satu kali lagi bersama-sama. Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahu somad. Mari kita ulang sekali lagi bersama-sama. Allahu somad. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Mari kita ulang sekali lagi secara bersama-sama. Lam yalid wa lam yulad. Ayat yang keempat, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita ulang sekali lagi secara bersama-sama. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sekarang mari kita mempelajari terjemahan atau arti dari surat Al-Ikhlas. Nah, ayat yang pertama dari surat Al-Ikhlas memiliki arti katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua memiliki arti Allah tempat meminta segala sesuatu. Ayat yang ketiga, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan.
Dan ayat yang keempat memiliki arti dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai isi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Yang pertama, surat Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah dan sifatnya yang ahad. Tidak ada sesuatu selain Allah dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada hakikat kecuali hakikat Allah. Tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah. Nah, yang kedua, tidak ada yang sebanding maupun setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujud maupun dalam sifat. Untuk yang ketiga, semua makhluk bergantung dan membutuhkan Allah. Allah adalah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi semua hajatnya makhluk. Jadi kita hanya bisa bergantung kepada Allah. Yang keempat, Allah tidak beranak, tidak juga diperanakan, dan juga tidak mempunyai istri. Kelima, isi kandungan dari surat Al-Ikhlas yaitu berisi pokok-pokok tauhid serta pondasi keimanan. Nah, setelah kita mengetahui arti dari surat Al-Ikhlas, kita dapat mempelajari bagaimana kita menerapkan arti surat Al-Ikhlas dalam kehidupan kita masing-masing di kehidupan sehari-hari. Dari surat tersebut, kita diarahkan untuk meyakini bahwa Allah merupakan Zat yang Maha Esa. Hal ini dapat dilakukan dengan terus beribadah, sholat kepada Allah, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mengacu pada kemusyrikan. Nah, dengan beribadah dengan tertib, kita berarti sudah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Zat yang berhak disembah dan juga dijadikan tempat untuk kita meminta pertolongan. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui bagaimana arti surat Al-Ikhlas dan juga cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mencoba menerapkannya juga sehingga amalan baik kita terus bertambah sebagai bekal di akhirat nanti yang cukup. Dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.